Makasih saudaraku, ditep-tep dulu, ditep-tep. Halo, selamat sore Ferdinand. Sore Pak Gembala. Ya, Muslim Kristen Pak? Katolik. Ya, Katolik. Silakan, ada yang mau ditanggapi? Kalau kawin lagi boleh nggak, Bang? Boleh, tergantung. Kalau ada duit ya nikah, kalau nggak ada ya masih honorer jangan Bang. Kalau masih honorer janganlah, bikin pusing kepala Bang. Ya, kalau abang ini kan masih honorer, kecuali ya punya usaha jalan tol atau apalah, apa pengusaha properti boleh. Kalau masih honorer jangan Bang. Nah silakan, ada lagi? Udah, tanya itu aja. Mau nikah lagi boleh nggak di gereja? Iya silakan aja Bang. Kalau ada duit, gimana sih abang ini? Kecuali kalau masih honorer ya janganlah, sakit kepala Bang. Gampang kok. Itu Bang Loding ada tatonya, haram nggak menurut Islam? Abang ini yang aneh-aneh aja tanyanya. Itu kan bertato kan, kata orang Islam. Udah, Tuhan dulu deh dibetulin. Tuhan dulu deh dibetulin. Nggak usah ngurusin tato lah, itu urusan Tuhan dengan yang bertato lah. Ya katanya kan nggak suci ininya, wudunya katanya. Bang, ini Lanjut, Bang, kalau memang saya haram, bagaimana dengan ini Bang? Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja, segala raja dan Tuan di atas segala Tuan. Kalau tertulis di paha ini, itu tato atau bukan Bang? Ya kalau di paha mah ya tato. Berarti Tuhan bertato. Ini kan Tuhan Ya, bertato tertulis nih. Iya, berarti Tuhanmu sama saya. Sama kamu bertato. Lanjut. Lagian siapa lagi yang berani-berani tato Tuhan itu Pak Ferdinand ya? Jarumnya itu ngeri. Ya, emang zaman dulu ada mesin tato. Ya tanyalah Tuhanmu di mana dia tato. Aneh abang ini. Ya Tuhan Bapak, saya mah bukan Yesus. Kalau Yesus mah utusan. Oh, bukan Tuhan Ya, Yesus. bukan. Kalau Tuhan tuh Bang Loding, dia ditato, ganteng, kacamatanya miring lagi. Iya. Agak lain ini Pak Ferdinand ini. Iya. Katolik Denum Baru mungkin berarti ini satu konco Katolik dengan Denum Baru. Edis. Katolik Iya, Denum Katolik Baru. Denum Baru. Kalau Denom mah sound system Bang Loding, nggak, bukan agama. Yang dari panti asuhan kalau mau nyanyi salawat ya, lagu belajar lagu salawat dong. Yang dari panti asuhan apa ini ya? Panti asuhan RTB kalau mau nyanyi belajar dulu lagu salawat. Ya Nabi, ya kan kayak gitulah. Kayak gitu jadi kita enak ya. Ya, minimal salawat Jibril ya. Gitu ya. Jadi yang dari panti itu kalau mau naik belajar dulu salawat ya, nanti rame-rame ya gitu. Ya, yaudahlah, makasih, sayanya nggak pakai celana nih. Lu kayak Yesus aja nggak pakai celana lu. Udah, izin turun dulu Bang. Ya Bang ya. Iya. Bang Loding itu kacamatanya benerin dulu. Agak pendeta itu miring aja terus. Kalau kacamata saya begini, berarti orang yang kita ajak ngomong itu otaknya miring Bang. Ya kan Bang Loding yang ngajarin sama-sama miring. Ya kalau bisa teman-teman on cam lah yang naik lah.
biar enak kita diskusinya ya. Bu Darni di bawah tapi tidak mau naik Bu Darni. Ya, halo Daniel. Selamat sore. Muslim Kristen, Pak? Kristen, Bang. Oh, iya. Sebentar, Pak ya. Jo, halo Jo. Muslim Kristen Jo. Katolik. Katolik. Bisa open cam, Bang Jo? Follower saya belum banyak, Bang. Jadi belum bisa on cam. Ah, udah dusta lagi kau Jo. Padahal sudah bisa on cam itu. Tuh. Belum bisa sama sekali, Bos. Kata siapa? Saya punya Tuh, saya undang tuh. tidak bisa nih. Sudah bisa. Ya sudahlah. Low battery. Please Ya charge. sudahlah kalau tidak mau open cam. Silakan kita kasih kesempatan dulu Pak Daniel. Pak Daniel Katolik juga ya? Protestan ya? Ya, silakan Pak Daniel, mau ditanggapi tema atau apa? Mau diskusi apa? Ya, Tapi kalau nggak open cam bertanya aja, Bang. Hanya mau tanya saja sedikit, Pak. Ya, silakan, Bang. Silakan. Ini ya Kecil suaranya, Bang, kecil. mengenai cerita itu tentang Yesus begitu. Kan kalau dipikirkan secara apa kan itu memang mau jadi bingung karena ya begini cerita lain. Jadi menurut kita Pak, jadi menurut kita ya menurut kita tergantung iman masing-masing begitu. Ya kalau mau bilang Maksudnya? juga orang juga ini bilang ini pengikut bagaimana kan orang juga berdosa ini juga Pak. Jadi mungkin walaupun kita ini di kaki Tuhan di mana yang tetap orang berdoa tetap mungkin orang tidak mau dapat terima. Itu tergantung orang masing tergantung iman masing-masing gitu. Jangan tergantung, Pak. Bahaya kalau tergantung. Beriman itu tidak boleh kira-kira, tergantung tidak boleh, Pak. Beriman itu harus pasti. Gitu, berdasarkan kitab suci. Jangan kira-kira, orang kira anggap ini, jangan, bahaya itu. Ya memang orang kan masih belum kepastian Begitu. gimana caranya ke depan kan kita bisa backing dosa kah bagaimana. Kalau memang kita ini memang soleh kah atau memang tidak ada dosa ya tetap kan kita masuk surga tetap. Nah, kalau banyak dosa, sempat mabuk-mabuk apa semua terus mati, masuk surga atau masuk neraka kah? Itu cerita itu masih pertanyaan itu. Nah, berarti tidak ada kepastian. Tidak mungkin kita masuk neraka surga kalau kitanya bertobat. Nah, ini selesai kita Pastor Rodi. Thank you. Nah, jadi menurut Pak Daniel akal waras. Kalau kita tidak bertaubat, tidak mungkin kita masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, artinya kita harus berbuat baik. Betul? Diri kalau memang kita memang benar-benar benar-benar soleh berarti ya ada kemungkinan itu. Ah, sudah selesai kita ya Pak Daniel ya. Jadi kita sepakat ya Bang Oding ya. Menurut Pak Daniel kita harus berbuat baik dan banyak bertobat supaya kita masuk surga. Artinya Pak Daniel, karya penyaliban itu tidak mempunyai manfaat sama sekali untuk menebus dosa karena kita harus berbuat baik. Oke, silakan Pak Jo, di-mute dulu Pak Daniel. Silakan Pak Jo, apakah dosa Anda sudah ditebus? Bagaimana Bos?
Tidak menyimak tadi? Ya, saya tidak menyimak. Saya mau nanya tadi sesuai dengan pertanyaan Pak mana yo ya. Jadi di dalam Kristen katanya dosa sudah ditebus, betul Pak Jo? Iya. Nah, pertanyaannya, kalau kita mabuk, menjudi, berzina, suka mencuri, merampok, lalu kita mati tidak sempat bertaubat, kita kemana? Ke surga atau ke neraka? Soal surga dan neraka itu kan tidak ada yang tahu, Bos. Berarti tidak pasti. Nah, sekarang Ada saya bertanya, kepastian. siapa yang sudah pernah ke surga? Sekarang saya tanya, siapa yang sudah pernah ke surga? Kan berdasarkan dalil, Bang, bukan karena siapa. Ya, Tidak berdasarkan seperti dalil, itu. tapi iya itu kan berdasarkan dalil. Kalau kita omong berdasarkan dalil, orang pendosa yang tidak sempat bertobat pasti masuk neraka. Tapi orang yang sempat bertobat Pasti masuk neraka. Sudah Bang ya. Oke, jadi menurut Pak Jopes, orang pendosa atau teman-teman Kristen yang percaya dengan penyaliban tetapi dia mati dalam keadaan berdosa dan tidak sempat bertobat, masuk neraka. Oke? Sepakat? Ya. Kita sapa dulu Pak Arlen. Segitu saja kok. Sapa dulu Bang, kita sapa dulu tamunya. Pak Arlen. Ya, Arlen. Ya, ya, selamat Muslim sore. Kristen. Muslim Kristen. 100% Kristen. 100% Kristen. Pak Arlen, biar kita satukan visi. Apakah Anda sepakat dengan pernyataan Pak Daniel dan saudara Pak Jo sebagai seorang Katolik, Pak Daniel sebagai seorang Protestan? Beliau tadi berstatement bahwa orang yang mati di dalam keadaan berdosa sampai tidak sempat bertaubat, dia masuk neraka. Apakah Anda sepakat? Iya, sepakat. Sepakat, tepuk tangan. Oke, kita maju lagi Bang ya. Apakah Anda sepakat bahwa penyaliban itu adalah karya keselamatan, merujuk kepada Ibrani 9:28, bahwa dengan matinya Yesus dia menebus semua dosa umat manusia. Anda percaya itu? Percaya sangat. Oke, apa yang ditebus Bang? Toh pada akhirnya kita juga harus berbuat baik tadi. Silakan. Dosa apa yang ditebus? Ternyata kalau kita berbuat jahat masuk neraka, Bang. Dosa apa yang ditebus? Harus dijawab, Bang. Didiemin aja, Bang. Kita sudah tahu. Kenapa harus tanya? Iya. Gitu. Nah, saya nanya, apa fungsi penyaliban yang kalian klaim adalah untuk menebus dosa? Pada akhirnya juga harus bertaubat, gitu Pak. Silakan. Iya harus lah. Ya harus seperti itu. Nggak ada yang orang yang mau masuk ke surga itu cuma-cuma saja. Kita berbicara, kalau saya menjawabnya kan bukan konsep kekristenan saja, tapi untuk seluruh umat ya, yang termasuk yang beragama lain dari Kristen. Pasti sama kok, Bang. Bang Arlen, apakah Anda sepakat bahwa penyaliban adalah karya keselamatan, dan dari penyaliban ini dosa-dosa teman-teman Kristen ditebus? Apakah Anda sepakat? Saya percaya itu. Nah, pertanyaannya, apa fungsi penebusan? Toh orang yang berbuat jahat tadi masuk neraka, Bang. Apa yang ditebus? Silakan.
Kalau yang konsep itu jelas lain konsepnya ya Bang. Kalau orang berdosa tetap saja dia nggak bisa masuk ke surga. Kalau dikira Nah, terus penyaliban? itu, ya fungsi penyaliban kan dia menyelamatkan umat manusia. Saya Dari? dengan Anda kan begitu. Dari penyaliban Kristus itu. Baca dulu. Abang ini nggak baca Bible loh. Mungkin abang nggak pernah baca Bible ini ya. Baca aja Jadi Bang. bang, kalau Beda Bang. Oke, Karya saya kan Bang, ya. dengan karya di Islam kan berbeda. Kalau di Islam kan Iya. di dalam surat Bukhari kan sudah jelaskan berzina membunuh saja sudah jelas. Kalau di Islam kan masuk surga. Iya, di Al-Quran surah Bukhari, ya. Nantilah kita bahas itu bang ya. Jadi menurut Pak Arlendo, ya nanti di Al-Quran di surah apa tadi Pak? Surah Bukhari ya. Nanti kita bahas itu ya. Nah, nanti gini bang. Nah, di sini dikatakan di Ibrani 9:28, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Oke, pertanyaan saya bang, mengapa seorang pendosa yang tidak sempat bertaubat tetap masuk neraka? Apa gunanya penyaliban itu bang? Itu pertanyaannya. Silakan. Ya semua kan tetap harus ada apanya namanya itu ada pastikan nggak semudah itu, pastikan ada di filter juga, dan di situ juga karya keselamatan itu kan bukan hanya untuk itu diberkati kan bukan hanya untuk kami umat Kristen saja, tetapi manusia bisa orang Kristen, bisa orang Katolik, bisa orang Islam, kan begitu Bang. Kami tak mengingkari bang, membunuh anak manusia menebus dosa. Gitu Bang. Enggak, kalau di dalam Islam Sederhana, Bang. Konsep perbuatan jahat tidak bisa selaras. Sebenarnya Nggak bisa bang. Kalau di Islam nggak seperti itu. Kalau di Kristen sebenarnya nggak ada yang membingungkan Bang. Cuma dari pola pikir abang-abang saja yang membingungkan gitu. Di konsep kami sederhana, ketika Betul, tidak bingung? semua manusia melakukan perintah-perintahnya. Enggak, bukan itu pertanyaannya Pak Andredo. Apa manfaat? Bukan itu yang saya tanya. Apa manfaat penyaliban gitu loh Pak? Sementara kalau kita berdosa tetap masuk neraka. Untuk penyaliban itu kan untuk menebus umat manusia Bang. Islam juga ya Bang, bukan cuma kami ya Bang. Umat manusia, saya dengan Anda juga. Nggak mau lah saya bang. Iya, karena Anda beda. Ngapain? Orang Islam Korbankan anak orang. itu. Orang Islam juga berzina, membunuh juga, masuk surga. Aduh, abang ini nggak nyambung loh. Mau nyambung aja Bang loh. Saya nanya bang, bukan itu saya nanya. Saya nanya apa manfaat penyaliban? Pada akhirnya kalau kita berdosa juga masuk neraka. Dosa umat manusia tuh saya. Dosa apa ya Bos? Kalau Anda merasa tidak ya sudah. Berarti Konsepnya sederhana aja begitu. Nggak usah bulat Bang. nggak nyambung abang ini. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Muter-muter loh, bulat. Saya bertanya Pak Arlendo, apa manfaat penyaliban? Anda bilang untuk menebus dosa manusia. Pertanyaan saya, kalau ada manusia yang mati di dalam dosa tetapi tidak sempat bertobat, Anda mengatakan neraka. Lalu apa yang ditebus? Iya, tetap aja neraka. Terus apa yang ditebus? Dosa apa yang ditebus? Dosa apa yang ditebus? Ya dosa yang dia lakukan. Loh, tadi masuk neraka? Iya dong. Masa berzina membunuh seperti di Islam orang Kristen masuk surga? Enggak Bang, enggak semudah itu, enggak semudah. Loh, terus apa gunanya penyaliban? Penebusan dosa. Saya dan Anda. Katanya sudah ditebus, tapi masih masuk neraka. Ya seperti itu. Kalau di Anda seperti itu ya monggo-monggo aja. Gampang kok, sederhana sih Bang. Loh, pesundal duluan masuk surga loh, di tempat Anda gimana sih? Iya, karena dia sudah bertobat.
Beda karena bertaubat. Pesundal di Alkitab juga ada Bang, tapi dia sudah bertobat kepada Allah. Dan itu dia sudah langsung. Abang ini nggak nyambung, aja. nggak Abang nyambung. sekarang saya tanya Bang, kenapa orang Islam nyembah batu, cium-cium batu? Nah ini menarik ini. Ini menarik. Oke. Ini menarik Bang. Nah, memang menarik. Bang, Supaya orang Islam. kenapa saya menyembah batu? Asal jangan saya menyembah batu sakar Bang. Yesus itu kan ada batu sakarnya Bang. Yang batu sakar Pastilah Abang istrinya menyembah banyak, juga. dia usun Bang. Muhammad Bang, ingat ya Bang. Muhammad istrinya dia Mulai usun kan? satu, dia pula Mulai Islam. kan? Mulai kejangan turun. Kalau sudah nggak mulai bisa menjawab, udah melencenglah kau ya. Janganlah ke batu-batu, karena di dalam dia kepenuhan Allah. Janganlah, kalau udah mentok pasti lari ke Nabi teman-teman ya. Begitu Mas Jo, silakan Mas Jo. Ya. Ada yang mau ditanggapi? Ya, saya cuma menanggapi seperti yang tadi, yang satunya tadi yang berturun saya lupa namanya. Jadi begini, Ya. gunanya penyaliban, kalau menurut kepercayaan kami kan begini Bang. Orang yang meninggal belum sempat bertobat karena berbuat dosa kan dia kan masuk ini neraka. Kalau yang sempat bertobat kan masuk surga. Nah, kenapa Bang bertanya kenapa apa gunanya penyaliban begitu? Penyaliban untuk menebus dosa umat manusia itu bagi yang percaya. Bagi yang percaya. Yang tidak percaya ya itu urusan dia. Oke. Kalau ada yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu dia mati dalam keadaan berdosa dan tidak sempat bertaubat, dia kemana Bang? Kalau ada yang percaya Yesus terus belum sempat bertobat, Ya, dia pesina, pemabuk, penjudi, ya kan, apalah segala macam. Lalu dia tidak sempat bertobat, lalu metong Bang, kemana dia Bang? semua orang yang percaya Tuhan, yang percaya ajarannya bahwa berbuat dosa itu akan masuk neraka, tidak mungkin akan berbuat dosa lagi. Kalau misalnya dia percaya Tuhan, tapi dia berbuat dosa dan belum sempat bertobat, itu tidak mungkin. Karena orang yang percaya Tuhan tidak mungkin berbuat dosa yang aneh-aneh. Ya, kalau dosa-dosa kecil pasti ada. Tapi kalau berbuat dosa besar itu tidak mungkin. Yang namanya kalau sudah percaya Tuhan, mengikuti ajaran Tuhan, tidak mungkin dia berbuat dosa lagi. Pertanyaannya Bang, ada nggak orang Kristen yang tidak berdosa sekarang Bang? Kalau Adam dan Hawa tidak berbuat dosa, pasti manusia tidak akan berdosa. Jangan ke Adam dulu Bang. Pertanyaan saya sekarang, ada tidak orang Kristen Bang yang tidak berdosa sekarang Bang? Itu kan maksudnya awal mulanya dosa dari siapa? Kalau Adam dan Hawa berbuat dosa, pasti Saya tidak nanya itu Bang. Maksudnya begini, orang-orang yang menipu, orang yang apa, orang yang begini, apa curang, penjudi, pendosa, pemabuk, berzina, masih ada nggak Bang? Itu yang saya tanya. Ya, itu jelas ada Bang. Duniawi itu pasti ada. Ada. Oke, duniawi, manusiawi ya. Pertanyaannya Ya, Bang, ketika dia seorang Kristen lalu berbuat seperti itu, lalu mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat, dia kemana? Berarti dia tidak percaya Tuhan. Jadi dia mati. Percaya Bang, jangan munafik. Orang Kristen tidak, kalau ada orang yang sudah percaya Yesus lalu tidak berbuat dosa lagi, itu mustahil. Karena ini duniawi, Abang bilang tadi, gitu loh. Ini kan seandainya, tapi kita kan tidak tahu pasti mana orang yang seperti itu. Ini kan cuma seandainya. Aduh, Abang ini bagaimana sih? Kalau ada nih Bang kejadian kemarin, contoh kemarin pembunuhan kepada orang, lalu dia ditembak juga mati. Dia orang Kristen, itu bagaimana itu? Gitu loh. Ya iya toh kan misalnya yang menjadi pertanyaan sekarang, dia percaya tidak? Dia percaya Tuhan tidak? Abang ini abang yang ditanya orang Kristen kalau mati dalam keadaan berdosa, gitu loh.
dia percaya Yesus, tahu-tahu pergi ke Lapotuak, mabuk, overdosis, gini kan, gini kenceng dia, tapi dia percaya Yesus Tuhan, tiba-tiba mati overdosis, dia kemana? Sekarang begini, adakah orang Tahu nggak seperti dia? itu? Tahu nggak? Adakah dia? orang seperti itu? Tahu nggak? Yang menjadi pertanyaan sekarang, siapakah orang itu? Susah abang nggak jujur lah. Kalau berdiskusi Bukan. itu jujur aja, Bang. Susah. Abang kan Kalau abang bertanya. dengan iman anda, Abang, sabar bang, abang kan bertanya, kalau misalnya ada orang percaya Tuhan, dia mabuk, dia begini terus mati, itu kan kalau ada orang, tapi kenyataannya kan kita tidak tahu orang seperti apa. jadi selama ini nggak ada. Kalau Jadi misalnya nggak dia ada orang mabuk sekarang selama begini, ini, Bang. lah mati overdosis. Sekarang begini bang, kalau dia pemabuk, dia peminum, dia pemakai, kita belum tahu dia percaya Tuhan atau tidak, kan kita belum tahu. Abang ini nggak jujur. Susah bang, diskusi itu jujur. Realita di alam di dunia ini bang, banyak, bahkan ada yang lagi begini mati di atasnya ini ada. Ya, Ada yang lagi maksudnya mabuk, ya kan, pulang-pulang nabrak mobil, peng, metong. Ada juga yang lagi jalan langsung tersungkur di mana, di parit, metong. Banyak kejadian bang, nggak bisa kita tutup mata. Ya. Pertanyaan saya, ketika orang-orang ini percaya kepada Yesus, lalu dia mati dalam keadaan berdosa dan tidak sempat bertobat, dia surga atau neraka? Itu aja pertanyaannya. Jangan palui. sekarang begini dulu bang, orang yang berbuat dosa ini, dia percaya Tuhan atau tidak? Turun aja enggak, sekarang nggak jujur kalian. Aduh, hai. Tinggal jawab aja, masuk neraka, karena kau tidak mau ditanya apa manfaat penyaliban. Gitu. Kalau kalian jujur, saudaraku, di sini kita tidak perlu orang pinter. Kita perlu orang jujur, karena katakan ya bila ya, katakan tidak bila tidak. Selebihnya dari Mikana. Itu mana sih kalian? Jujurlah padaku. Begitu saudaraku, ya. Gak usah lah Pak, siapa ini namanya, Anda sudah tua lah, Pak Arlen. Gak usah menghujat lah bang. Saya ini guru penghujat bang. Anda mau kalau saya tahu kalau Kristen itu udah mentok, pasti dia lari ke Nabi, ke batu, Hajar Aswad, cium batu, keting ontak, pedofil, apalagi bocil lah itu. Tidak ada teman-teman. Karya penyaliban itu hanya adanya di mana? Cuman lawak-lawak. Tadi dia sudah menjawab bahwa toh pada akhirnya ketika kita mati dalam keadaan berdosa, masuk neraka. Lalu apa gunanya penebusan dosa? Tidak ada. Begitu teman-teman, ya gampang kok. Jadi perlu jujur Pak siapa ya, Pak Arlando tadi sudah menjawab, Pak Arlen ya, Pak Arlen sudah jawab ya. Nah nggak apa-apa lah kita cium batu, daripada saya menyembah manusia, Tuhan yang punya tulang belakang, ngapain? Daripada saya nanti mamanya marah. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Daripada saya menyembah begini, ada gininya, gak usah menghujat lah. Kalau mau bertanya, mari kita diskusi tentang keselamatan, ya kan? Gampang kok. Menyembah bangke. Saya buka data nanti di sini. Nih teman-teman ya, kita lihat ya. Bluetooth connected. Masuk pasal Bang Inspirasi. Saya lihat dulu data, ternyata ada loh yang menyembah bangkai loh di sini.
Busri, Pak Busri. Ya, Bang. Busri, Muslim, Kristen Bang. Aku suka abang yang tiga ini. Islam, Bang. Suka. Oh siap, abangku Sangat siap. suka sama abang yang tiga. Sama Bapak Gembala, loading sama yang ini. Siap, Bangku. Islam Siap. Tulen, Bang. Islam Tulen Oke, Madura. siap. Sama-sama Pak Busri. Bantu tetap lah ya Pak Busri. Ayo. Lawan Ayo saya. pembahasan konsep bangke yo. Yo. Oke. Kenapa Arlen? Kalau mau bermain logika kan, tadi kan Ya. Bang Gembal tadi bilang bermain logika. Siapa yang nyebab bangke? Ayo. Terus? Logika sederhananya begini, kalau orang yang nggak pernah nggak bisa bangkit masih di kuburan, itu artinya apa? Itu artinya apa? Terus? Kalau Kristen kan sudah jelas, mati dikubur dan dia bangkit. Nah sekarang logika sederhananya saja, yang nyembah bangkai siapa? Oke. Mantan, kalau abang kan mantan bangkai. Kalau ada yang sudah gini, Arlen. Tunggu dulu Arlen. Kalau ada mayat yang sudah mati dan bangkit itu namanya apa? Kurang tahu. Saya buka data aja deh. Ya kan? Jadi kita tidak usah berasumsi Pak. Kita buka data aja. Ya. Silakan saja Bu. Sabar, kita buka data aja ya. Siapa penyembah bangke ya? Baca dulu Bang. Coba ya. Jalan kita bantu. Nasib bangke Tuhan, ini bangke Tuhan loh, bangke Tuhan ya. Kasihan loh. Ini bangke teman-teman ya. Ini saya bawa data loh. Biaya siapa? Jadi di sini kita lihat teman-teman ya, kita lihat ya. Nih, Lukas 20, sabar. Lukas 24 ayat 3. Oke. Ah, kita lihat teman-teman ya. Nih, kita lihat dalam bahasa Toba ya. Nih, kaladu pakai bahasa Indonesia, bangke. Tidak, apa ini? Bangke nih Tuhan Yesus. Apa ini bangke? Ya, logika sederhana kok. Muhammad masih dikasih. Loh, ini tulisannya kok. Dikubur nggak bangkit itu apa itu? Mana datanya? Kalau saya bawa data. Ini bangke. Tadi pertanyaannya menjebak saya, nggak bisa. Lah ini bangke. Silakan Anda tunjukkan kami menyembah bangke. Kalau kalian ada, ini bangke. Di atas lagi menyembah mayat lagi. Ya, mayat lagi. Kasihan loh. Ini mayat. Ini mayat. Kalian ini penyembah mantan mayat. Busuk, cabul. Mantan mayat. Cabul kan fakta kan? Cabul kan fakta. Mulai tantrum kau ya. Tadi kau bilang menyembah bangke. Lah ini apa ini? Apa ini? Baca. Dimiun, nggak usah dimiun. Baca kau. Baca ini. Baca. Baca ini apa? Baca ini. Wih, baca. Baca ini, baca. Baca ini. Baca. Bangke siapa ini? Bangke siapa? Bangke siapa ini? Woi. Bangke siapa? Bangke ini? Bangke siapa? Baca. Jangan kau belagak buta di sini. Bangke siapa ini? Bangke. Bangke nih baca. Kabul tuh. Bisa kasihan lo. Kena ludah kau penyembah bangke ya. Kena lagi ludah kau ya. Penyembah bangke. Kalau saya ada data.
Sekarang mana datamu gitu loh. Gampang kok ya. Jadi jangan menghujat teman-teman ya. Belum gua kasih lihat lagi kontol. Ada lagi kontol ini loh. Lototi itu bebelmu. Ada. Jadi jangan menghujat bang. Saya ini full data. Ya silakan Nathan. Selamat sore. Mulai lagi panas lagi penyembah bangke, mantan bangke. Bagaimana kau menghujat paket datamu saja mau habis? Bagaimana mengatakan Nathan, bagaimana kau mau menghujat sedangkan datamu saja mau habis? Ngelek. Sebelum kau menghujat, isi dulu paket datamu. Nggak bisa, Makasih, Bang Maju. teman-teman, janganlah ya kan. Silakan. Marah-marah jadi bau. Pasti Erlan itu sakit hati. Emang sakit lah. Sakit hatinya. Minimal kalau naik modal menghujat, minimal modal kuota. Nah kau di atas mau menghujat, sedangkan kuotamu saja mau habis. Emosi. Bagaimana ceritanya? Kalau mau naik di atas diskusi baik-baik. Belum tahu mungkin dia ya. Iya, diskusi baik-baik. Makanya bang, Jangan. belajar Bible dulu. Belajar dulu lah kalian minimal gitu loh. Karena di Bible itu semuanya ada gitu loh. Semuanya ada. Ya. Jadi kalau kau bilang bangke, ternyata ada di Biblemu bangke Tuhan Yesus. Baru kaget mungkin dia bagi inspirasi tadi, kaget kan? Ada loh. Bangke Tuhan. Ya resiko. Siapa suruh punya Iya, Bible dalam kalau berbagai ketemu- bahasa? Iya. Ya, kalau mau naik diskusi santai ke atas gitu kan, bertanyalah tentang keselamatan, bagaimana ya kan, jelaskan gitu loh ya kan, jangan kau mulai menghujat. Kalau kau menghujat, kita ini full data teman-teman, dari kejadian sampai tidak di manalah paham kita Bible gitu loh. Kalau kalian ini malas baca Bible. Jadi Bible itu teman-teman banyak, dalam versi bahasa banyak dia. Nah, ketemulah kita di bahasa Toba. Ternyata di situ ada bangke Yesus. Ada. Jadi selama ini kalian menyembah mantan bangke. Astagfirullahaladzim. Janganlah teman-teman Kristen ya. Udah istirahatlah kita untuk saling menghujat. Istirahatlah, mendingan kita edukasi ya, edukasi karena ya dunia ini nggak lama lagi, umur juga kita tidak berapa lagi kan, marilah kita cari kebenaran, betul ya Bang Inspirasi ya, gitu caranya Bangku ya. Jadi nggak usah lah menghujat-hujat begini, karena begini menyembah batu, aduh. Kalian kalau saya buka penuh juga batu di dalam Bible mulu. Nah ini lagi Muhammad gak bisa bangkit. Ada lagi Muhammad gak bisa bangkit. Ya belum kiamat lah Ines. Aduh. Kalau nanti dia bangkit, takut kalian jadikan Tuhan lagi.
Aduh. Ini kalau Nabi Muhammad bangkit bingung kalian. Oh, gua mau nuhankan yang mana ya? Yesus atau Nabi Muhammad? Aduh. Halo, selamat sore. Ya, sore, Bang Pagolo. Itu Bang, ayat tadi di mana Ya, itu Bang? Pagolo. Masuk Bang Inspirasi, saya ambil dulu ya. Bang, tadi ayatnya yang dibaca itu di mana itu Bang? Ayat itu tadi di mana? Boleh nggak saya? Kau cari aja sendirilah. Kau cari Ya, aja ini udah sendiri. kucari masalahnya. Iya, udah ku cari. Di sini tadi Lukas kan, Lukas berapa tadi Bang? Lukas berapa tadi Bang? 24 ya? Ayat berapa Bang? Lukas 24, 43. Iya, 24, 43. Buka di paralel. Buka di paralelnya. Abang punya dua kan enggak. device nggak? Itu kan nggak apa-apa, itu kan di Bible kami. Iya, baca aja Bang. Iya. Lukas 24, 4. Berapa tadi Bang? 43 ya? Iya Bang. Sudah Bang. Iya. Bentar. 43 tadi kan Lukas. Abang apa pakai handphone nggak? Hah? Pakai handphone nggak? Pakai handphone apa tidak? Ya. Bukalah supaya saya tuntun abang. Nek, abang open cam, jadi saya arahkan. Jadi tidak boleh menghujat Bang, data ini. Semalam aku udah OPCam sama Bang ini Bang. Enggak, kan bisa saya tuntun. Sebenarnya itu Saya tadi tuntun data. intermezzo saja, Bang Pagolo. Intermezzo saja Intermezzo, tadi. Bang. Terus OPCam. Karena Intermezzo ada yang naik tadi kan, ya ada yang naik tadi menghujat, itu yang gitu loh. menghujat apa. Iya katanya penyembah bangke. Kalau abang nggak pakai device, handphone nggak bisa ketemu Bang, karena dia adanya di Alkitab Sabda. Oh gitu ya. Iya. Kalau dia di atas di Lukas itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan. Itu. Nah kalau abang bawa, betul? Lukas 24 ayat 3 ayat 43 atau 34 Bang? 24 ayat 3, 24 ayat 3. Tapi itu intermezzo aja Bang tadi lah. Bukan inilah. Karena aku cecar sih nggak ada masalahnya Bang. Ada Lukas 24 ayat 3 Bang. Lukas 24 Ayat 3. ayat 3 ya. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Itu ada di sini Bang ya. Tahu kan mayat kan? Iya, Di sini tadi dia kata dan ya di sini katanya Bang, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus gitu di sini Bang. iya betul.
kalau abang bawa ke Bible itu kan banyak bang, Jawa, Jawa Sunda, Suraneme, Sunda, Toba, Madura, Bugis, Banjar, Bali, Aceh, Angkola, Dairi, Karo, Simalungun, Toba, Lampung, banyak bang. Nah kalau kita tarik ke bahasa Bang, saya kan udah pekem, apa kan udah pekem juga. Aku ngomong sama siapa yang ceritanya? sabar dulu bang, soalnya di sini mau masuk maghrib juga, mau masuk maghrib. Wah, gak bisa lah, abang kalau saya, nah, iya. kalau maki-maki itu kan urusan kita sama Tuhan gitu. Makanya Betul. orang itu maki ya biarin aja. Nah, saya mau open camp juga, saya kan dari tadi open camp bang. Ya, ya udah. Kalau saya sih open camp mau open camp aja bang, nggak ada Karena abang masalah. kan minta oke Ya kan? kan, ya kita oke juga gitu. Iya. Gimana bang Belolo, Aku apa baca. yang mau ditanyakan aja lah, ya kan? Abang ini asli mana bang? Nias. Manado pak? Oh Nias ya. Nias. Ya silakan aja bang. Iya ya Nias ya. Oke. Silakan bang. Ada mau diskusi apa ya? Silakan aja bang. Mungkin ada 1-2 round ya. Itu mengenai yang dibilang abang tadi. Sudah. Kan udah lama, udah lumayan lama tadi aku dengarnya. Yang mana bang? Yang waktu masalah pertobatan itu dan penyaliban gitu. Tadi kan orang itu bertete deh jawabnya. Betul. Makanya enggak dapat poinnya kan? Iya, Ya, maksudnya kalau menurut abang saya. supaya tidak bertele-tele apa? Oke. Sekarang kan waktu saya dibaptis. Dibaptis saya kan dibilangin saya dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kan kayak gitu. Ya. Berarti kan sekarang waktu saya baptis kan tentang Tuhan Yesus, bukan zamannya lagi kan, udah lama, udah 2000 tahun yang lalu. Betul saudaraku. Ya. Iya. Tapi kalau tentang masalah dibilang abang itu penyelidikan, ya betul, itu penebus dosa. Tadi abang menyampaikan, iya, tadi abang menyampaikan bahwa bagaimana kalau kita berbuat dosa, Ya. apakah masuk surga atau neraka? Iya. Menurut saya itu pasti masuk neraka. Kenapa? Masuk neraka. Iya pasti. Tetapi kalau dia sudah tobat, itu 100% tidak mau lagi dia berbuat jahat. Karena kalau dia berbuat jahat pun, karena dia berbuat jahat, ada ayatnya itu, jika orang fasik bertobat dan berbalik kepada kejahatannya, dia dosanya yang belakang gak dia ingat lagi. Tetapi jika dia sudah tobat dan balik lagi berbuat dosa, maka yang dibuat baik itu nggak akan diingat lagi, jadi 2 kali kena gitu. Betul. Artinya kita bertobat dengan sungguh-sungguh kan, bertobat Iya. dengan sungguh-sungguh dan berjanji untuk tidak akan melakukannya lagi kan begitu. Iya betul. Nah tadi yang menjadi topik pembahasan saudaraku, apa sih manfaat penyaliban itu? Toh pada akhirnya kalau kita berdosa dan tidak sempat bertaubat itu masuk neraka. Itu apa fungsi penebusan itu, Pak? Dan apa yang menebus gitu loh? Ya itu Penyaliban pertanyaannya itu, tadi. iya. Silakan. Penyaliban itu kan untuk udah dikasih tahu bahwa karena penyaliban itu udah selesai dan ada semua pesan-pesan dia itu. Berarti kalau kita pun kembali lagi dosa itu, ya jelas kita masuk neraka. Karena kalau kita bilang enggak masuk neraka, tidak mungkin, karena kita kan lagi berbuat dosa. Gitu, Pak. Ya. Jadi manfaat penyaliban apa, Pak? Manfaat penyaliban apa? Penebus dosa. Ya, penebus dosa. Loh, tadi kalau kita berdosa masuk neraka, apa yang ditebus? Iya, tapi kalau tidak kita tetapkan gini.
seperti saya bilang tadi, sudah paham kita itu Iya, silakan. penebus dosa, jelaskan. Nah, tapi kalau kita berbuat dosa, ya berarti masuk neraka lah, kan gitu. Berarti intinya Neraka. jangan berbuat dosa. Ya intinya jangan berbuat dosa. Jadi apa gunanya penyaliban? Apa gunanya penyaliban, Bang? Kan udah dari awal tadi saya sampaikan penebus dosa, bahwa saya Iya. percaya penaliban itu penebus dosa, kan gitu. Berarti intinya jangan lagi Ya. saya berbuat dosa, kan gitu. Iya, kalau saya kita tidak berbuat ya dosa, jelas, ya masuk neraka lah. iya, berarti kalau kita tidak berbuat dosa kan nggak perlu ditebus, kan begitu, karena tidak berbuat dosa, betul? Tidak lah, karena kan perjanjian lama ini kan ada macamnya gitu. Sabar, Bang. Makanya saya tanya pendeta kemarin, bingung juga dia, saudaraku kan. Saya nanyanya begini, Bang. Sebelum penyaliban, orang yang berbuat baik, orang yang berbuat jahat, dia kemana? Katanya ke neraka sebelum penyaliban. Setelah penyaliban, orang yang berbuat jahat tidak bertobat masuk neraka juga. Loh, apa fungsinya penyaliban? Karena penyaliban kan menebus dosa. Nah, itu yang saya tanya, bingung juga itu pendeta saudaraku. Iya juga katanya ya. Oh iya, nanti kita sambung malam. Udah dia turun gitu loh, mungkin dia mikir dulu kan. Karena pada akhirnya semua kita harus berbuat baik. Begitu saudara. Inilah yang saya bilang, apa sih manfaat penyaliban? Toh pada akhirnya kita harus berbuat baik. Karena pesan Yesus begini, bukan karena perbuatan tetapi karena kasih karunia, kan begitu saudaraku ya. Betul. Nah, bagaimana caranya kita mendapat kasih karunia dari Tuhan? Berbuat baik kah atau berbuat jahat kah? Pastilah berbuat baik, Ya, betul? Supaya kita mendapat kasih karunia. Kalau kita tidak berbuat baik, tidak mungkin kita mendapat kasih karunia. Artinya saya bilang sama aja ya. Kata pendeta, iya juga ya. Nanti kita bahas nanti malam. Makanya saya mau nanti malam ke roomnya dia. Ini menarik sebenarnya. Manfaat penyaliban. Itu topiknya lah. Saudaraku, maaf. Silakan. iya, kalau manfaat itu kan udah disampaikan tadi. Jadi tidak ada jadi bola balik kan kayak gitu. Sebenarnya di bola balik. Kenapa saya sampaikan kan? Udah jelas kan waktu datangnya Yesus ini kan macam-macam. Contoh, waktu perjanjian lama dan perjanjian baru kan ada tujuannya datang ke sini, ke dunia ini. Berarti sebelum itu kan masih banyak yang kurang. Nah, berarti datangnya salah satu sebagian. Ya, kalau saya baca di perjanjian lama, aku baca situ ya masalah perang, macam Musa lah bawa perang lah kayak gitu. Itu perintah siapa? Allah. Perintah siapa itu? Iya, maksudnya Siapa Allah itu? Bentar, waktu saya baca, waktu dia bawa bangsa Israel kan, orang itu kan ada lawannya berperang gitu. Ya, Ada itu Bang kan? betul. Berarti duduk. Itu kan berperang. Kok saya baca kan ada juga sebagian gitu. Ya, Tetapi kan waktu ada di datang, bilangan, macam-macam lah itu kan. waktu datang Yesus ini kan bukan seperti itu lagi. Pertanyaannya begini, Bang. Tuhan di perjanjian lama dengan Tuhan di perjanjian baru sama nggak? Sama. Berarti Yesus juga yang di perjanjian lama yang menyuruh perang. Gimana itu, Bang? Kalau dibilang Yesus juga, saya baca dulu di sini ya. Iya, silakan. Tolong tenang ya.
Ini Yohanes 14 ini ayat 6 ya. Ayat 6. Yohanes 14 Iya, iya. ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Aku Iya, iya. jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Itu. Kata Yesus. Ya, berarti Dialah jalan. berarti Bisa salah abang satu. buka, bisa. Ya, ya. Ya, itulah salah satu. Betul, betul. penyaliban. Lanjut, lanjut, lanjut. Nah, itulah salah satu Ya. penyaliban. Coba abang baca, coba abang baca Lukas 19:27. Akan tetapi semua terkutuk ini yang tidak suka aku menjadi, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Nah, ini perkataan siapa ini? Iya. Di ayat ini maksudnya apa, Bang? Ya, silakan dibaca aja, Bang. Abang pelan-pelan simak ayat itu. Saya juga bingung, Bang. Kok Yesus berkata begitu, gitu loh. Padahal dia kan bawa ajaran kasih, Bang. Iya. Ah, coba diulang pelan-pelan, Bang. Pelan-pelan bacanya itu, Bang. Saya juga bingung, kok ada ayat seperti itu kan? Apa maksudnya ya? Saya juga bingung. Saya juga tanya pendeta, dia bingung juga Pak Pendeta. Oh iya ya, Papi Gembala ya. Iya. Oke lah, kita ini dulu Bang, karena itu berat memang berat itu Bang. Padahal Yesus ini datang untuk membawa ajaran kasih kan gitu. Iya. Ya kan? Lalu dia berkata, tetapi setiap seteruku ini yang tidak setuju aku menjadi rajanya, bawalah mereka ke hadapanku, lalu bunlah. Saya bilang, wah ini perkataan Yesus atau bukan? Padahal ini kan ajaran kasih. Ini berat memang ini Bang, berat. Saya tanya ke pendeta juga ya agak berat. Atau kita lari aja dulu dari situ. Memang berat ini Bang, berat ini. Coba Abang buka yang agak menarik sebenarnya. Iya kan? Berat kan? Pusing kan Abang? Iya. Nah, tapi coba. itu ada juga kok. Ada juga kemarin yang membaca itu ya. Di mana? Di ayat itu waktu orang itu berdebat ya. Katanya coba di mana, udah lupa aku ayatnya. Waktu disampaikan itu Ya. coba cari di situ satu orang yang enggak berdosa, ada itu kemarin itu tentangnya, itu udah lupa aku. Tidak berdosa. Enggak, waktu sampai 70 orang itu mati kemarin itu ya. Ada itu, udah lupa aku ayatnya. Boleh dulu kita di apa ini dulu Bang? Nantilah kita bahas. Dulu kita di ayat. Ada yang saya mau tanya di Abang ini Bang ya. Ini kan Abang sebagai seorang Kristen, bisa nggak buka di Mbak, suara nggak ada Bang? cek. Agak macet. Bang Inspirasi monitor. Sabar dulu. Masuk. Bang Inspirasi monitor.
masuk. Dia masuk dulu bang, maghrib dulu bang, masuk dulu. Dia bingung tadi, bang. Ya waktu Yesus berkata, bun lah katanya, bingung dia bang. Saya juga bingung juga kan. Silakan. Nah, iya, Bang Fabolo.